kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang bernama Dublin Core. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri Maulidia. Saya Yosi Diska Asri. Saya Anis Fadila. Saya Lutfi Hakim. Jadi yang pertama yaitu di pendahuluan. Dublin Core sendiri merupakan sebuah standar metadata yang digunakan untuk mendeskripsikan sumber daya digital dan fisik seperti buku, artikel maupun video secara efisien. Dublin Core Initiative atau DCMI mengembangkan standar ini untuk menggunakan dalam pencarian dan pengelolaan informasi. Selain itu, Dublin Core juga menggunakan elemen-elemen standar untuk menggambarkan berbagai aspek sumber daya. Selanjutnya ada fitur utama dari Dublin Core itu sendiri. Yang pertama memiliki 15 elemen inti, yaitu title, judul. Yang kedua ada kreator atau pembuat. Yang ketiga ada subject. Yang keempat ada description. Yang kelima ada publisher atau penerbit. Yang keenam ada kontributor. Yang ketujuh tanggal. Yang kedelapan tipe. Yang kesembilan format. 10 identifier atau pengidentifikasian. Ke-11 source atau sumber. 12 language atau bahasa. 13 relation atau hubungan. 14 coverage atau cakupan. 15 dan 15 hak cipta. Selain itu, fitur utama dari Dublin Core ini memiliki fleksibilitas, interoperabilitas, sederhana dan efisien untuk digunakan. Selanjutnya ada level penggunaan dari Dublin Core. Dublin Core sendiri sangat mudah digunakan karena satu, strukturnya sederhana, kemudian mudah diimplementasikan, fleksibel dan interoperable. 4, didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan mudah diakses. 5, memiliki banyak dukungan perangkat lunak. Dan yang terakhir, kompatibilitas dengan standar metadata yang lainnya. Selanjutnya, implementasi Dublin Core menentukan kebutuhan metadata. Identifikasi informasi yang akan dideskripsikan menggunakan Dublin Core. Menggunakan Dublin Core dalam sistem manajemen perpustakaan adalah untuk sistem manajemen perpustakaan atau ILS seperti Koha atau Invenio. Pastikan mendukung ekspor integrasi dengan teknologi web jika diterapkan dalam website atau database akademik. Gunakan format RDF, XML, HTML, metatext untuk menyertakan metadata Dublin Core. Validasi metadata. Gunakan alat validasi Open Metadata Registry Validator EDF untuk memastikan metadata sesuai standar Dublin Core. Pelatihan dan dokumentasi. Berikan pelatihan kepada pustakawan dan pengguna terkait pengisian metadata Dublin Core. Sekian presentasi dari kami. Selain itu kami juga akan memberikan implementasi secara langsung cara penggunaan Dublin Core itu. Cara penginputan metadata untuk Dublin Core sendiri yaitu yang pertama ada title atau judul yang berisikan dokumen atau sumber data yang dideskripsikan untuk dibuatkan metadatanya. Lalu yang kedua itu ada kreator. Kreator itu nama penulis atau pencipta bukunya. Terus yang kedua ada subjek. Subjek itu merupakan kata kunci atau topik utama dari sumber ini. Lalu setelahnya ada description atau deskripsi, yang ini merupakan deskripsi penjelasan singkat tentang isi atau tujuan dari buku itu tersebut. Lalu ada publisher atau penerbit, ditulis untuk siapa yang menerbitkan sumber buku tersebut. Lalu ada kontributor. Kontributor itu nama-nama orang yang ikut berkontribusi dalam penulisan buku ini. Lalu ada tanggal atau date. Ini merupakan tanggal pembuatan atau publikasi sumber daya ini sendiri atau bukunya. Terus ada archive, tapi bisa diisi buku. Lalu ada format. Format ini diisi file atau media seperti PDF, JPG atau MP3.
Lalu ada identifier atau pengidentifikasian, itu diisi dengan nomor ISBN dari buku tersebut. Lalu ada sumber atau source, ini diisi jika sumber daya ini merupakan turunan dari sumber buku lainnya atau sebelumnya. Lalu ada language atau bahasa, ini merupakan diisi sesuai dengan bahasa yang digunakan dari buku tersebut. Lalu ada relation, itu diisi dengan hubungan dengan sumber daya lain seperti versi sebelumnya atau yang terkait. Lalu ada coverage atau cakupan, ini diisi tentang informasi cakupan geografis, temporal atau lainnya yang relevan. Lalu terakhir ada rights atau hak cipta yang harus diisi tentang informasi hak cipta atau lisensi sumber daya ini atau buku ini. Lalu terakhir ini dicetak nih. Lalu ini di bagian ini harus diisi seperti ini, dicetak seperti ini sampai semuanya. Lalu kita generate metadata. Jika metadatanya sudah di generate, jadinya akan seperti